Kerajaan Pajajaran selama ini dikenal sebagai kerajaan Hindu yang pernah berjaya di Tatar Sunda. Buku-buku sejarah di sekolah umumnya menggolongkannya sebagai bagian dari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Namun, di balik narasi mainstream yang diajarkan secara resmi, apakah benar Pajajaran murni beragama Hindu? Ataukah ada lapisan sejarah lain yang belum banyak terungkap? Sebagian masyarakat Sunda dan sejarawan meyakini bahwa kerajaan Pajajaran bukanlah kerajaan Hindu, melainkan kerajaan yang mengandut Sunda Wiwitan, agama asli leluhur Sunda. Naskah kuno Carita Parahyangan membuktikan kuatnya kepercayaan Sunda Wiwitan di masyarakat Sunda, bahkan setelah Pajajaran berdiri. Adanya pendeta Sunda, Nungawakan Jati Sunda, dan pusat spiritual Kabuyutan Parahyangan menunjukkan sistem kepercayaan asli yang berbeda dari Hindu, memperkuat dugaan bahwa Sunda Wiwitan tetap bertahan. Naskah Carita Parahyangan juga mengungkapkan bahwa keyakinan utama para Raja Sunda Galuh adalah Sewabakti Ring Batara Upati yang dihilangkan kuat pada kepercayaan asli Sunda. Hal ini semakin memperjelas bahwa agama leluhur Sunda bukanlah pengaruh baru yang muncul belakangan, melainkan telah lama menjadi bagian dari kehidupan kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda. Selain naskah kuno Carita Parahyangan, bukti lain mengenai keberadaan agama asli Sunda sebelum Hindu datang ditemukan dalam sastra lisan Pantun Bogor Aki Buyut Baju Rambeng. Sebelum orang Hindi bertahta di Kaduhejo pun, leluhur kita telah memiliki agama, yakni yang disebut agama Sunda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun budaya Sunda mungkin dipengaruhi oleh Hindu, namun keyakinan asli masyarakat Sunda tetap bertahan. Dalam pantun tersebut, istilah orang Hindi merujuk pada orang Hindu dari India yang kemudian berkuasa di tanah Sunda, tepatnya di Kaduhejo. Jika kita menelusuri jejak sejarah Sunda jauh ke masa sebelum berdirinya kerajaan Sunda Galuh maupun Pajajaran, maka akan ditemukan kerajaan tertua di Tatar Sunda, yaitu Salakanagara. Inilah kerajaan yang disebut sebagai Kaduhejo dalam pantun tersebut. Seorang ahli sastra bambu dan mantan penasihat Puun Baduy Tangtu Cikesik menyatakan bahwa di zaman Pakuan Pajajaran, agama yang dianut adalah agama Sunda Pajajaran yang diwariskan dalam Sadat Sunda. Dalam kisah Ngadegna Nagara Sunda yang diceritakan dalam episode Paku Jajar Bekah Kembang dari Pantun Bogor, Sunda berarti suci atau bagian yang menyempurnakan. Tanah Sunda yang awalnya dikenal sebagai Buana Sunda diberi nama oleh Sang Hyang Wenang. Sebab ketika tanah ini masih berupa hamparan kosong, banyak orang datang untuk nyundakeun diri atau bertapa menyucikan diri. Di tanah Buana Sunda terhampar lahan spiritual yang subur, tempat ideal untuk nyundakeun diri, sebuah proses penyucian diri. Di sana raga dan sukma disempurnakan, memungkinkan seseorang untuk ngarasa paeh sajero hirup, ngarasa hirup sabari paeh, atau merasakan mati dalam hidup, merasakan hidup dalam kematian. Seiring waktu, Buana Sunda dipenuhi oleh para petapa yang mencari kesucian, hingga akhirnya mereka dikenal sebagai Wang Sunda atau manusia suci, cikal bakal komunitas dan etnik Sunda. Dalam konteks sejarah Sunda, kerajaan Salakanagara memegang peranan penting sebagai kerajaan tertua di Tatar Sunda. Kerajaan ini yang dalam Pantun Bogor disebut sebagai Kaduhejo, diyakini telah berdiri sejak abad kedua Masehi. Naskah Wangsakerta mencatat bahwa Salakanagara merupakan kota tertua di Pulau Jawa, dengan pusat pemerintahan yang berlokasi di wilayah yang kini dikenal sebagai Pandeglang, Banten. Keberadaan Salakanagara menjadi titik awal masuknya pengaruh India ke tanah Sunda. Akitirem, penguasa pertama kerajaan ini, digantikan oleh Dewa Warman, seorang imigran sekaligus pedagang dari India yang kemudian menikahi putri Akitirem. Peristiwa ini menandai perubahan signifikan dalam sejarah Salakanagara, di mana pengaruh budaya dan kepercayaan India mulai meresap ke dalam kehidupan masyarakat kerajaan. Dewa Warman dan keturunannya kemudian membangun dinasti yang bertahan selama beberapa generasi. Namun sebelum kedatangannya, penduduk Raja Tapura atau pusat pemerintahan Salakanagara telah memiliki sistem kepercayaan sendiri, yakni agama Sunda itu tadi. Dengan kata lain, kepercayaan leluhur Sunda sudah mapan jauh sebelum pengaruh Hindu masuk.
Dewa Warman sendiri memerintah dari tahun 130 hingga 168 Masehi. Sementara dinastinya bertahan hingga kekuasaan berpindah ke Tarumanegara pada tahun 362 Masehi oleh Jayasingawarman, keturunan ke-10 Dewa Warman. Dinasti Dewa Warman meskipun membawa pengaruh Hindu, tidak serta-merta menggantikan kepercayaan yang telah mengakar dalam masyarakat Sunda. Hal ini mengindikasikan adanya proses akulturasi dan sinkretisme budaya yang kompleks. Pengaruh Hindu berbaur dengan kebudayaan kepercayaan lokal, menciptakan lanskap spiritual yang unik di Tatar Sunda. Agama Sunda yang telah eksis selama kurang lebih 20 abad memiliki kitab suci yang dihormati. Menurut naskah Pustaka Wasakerta yakni Sambawa, Sambada, dan Winasa. Ketiga kitab ini ditulis oleh Prabu Resi Wisnubrata, seorang petapa yang sejak muda telah mendalami spiritualitas. Ajaran yang terkandung di dalamnya menekankan toleransi dan penghormatan terhadap agama lain. Berikut salah satu makna dari kutipannya. Sebab tidak ada agama yang jelek itu bukan agama, tapi cara mengamalkan agama dan kelakuan mereka yang tidak mau mengerti kepada makna ahad. Itu berarti tunggal yang benar-benar hanya satu-satunya. Dengan demikian, agama Sunda Pajajaran mengajarkan kesatuan dan penghormatan terhadap semua jalan spiritual. Dalam sejarah Sunda yang kaya, sosok Prabu Resi Wisnubrata muncul sebagai tokoh sentral. Menurut penuturan pantun, ia diidentifikasi sebagai rakean Dharma Siksa Prabu Sanghyang Wisnu. Di antara raja-raja Sunda, hanya dialah yang dikenal sebagai seorang resi yang arif bijaksana, yang dengan gigih menyebarkan ajaran agama pada masanya. Sebelum kitab suci Sambawa, Sambada, dan Winasa ditulis, agama Sunda mungkin telah eksis selama 1 milenium. Namun yang menarik adalah bahwa ketiga kitab ini baru ditulis secara resmi antara tahun 1175 hingga 1297 Masehi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan menarik. Mengapa agama Sunda yang telah ada selama sekitar 1000 tahun justru baru memiliki kitab suci tertulis pada era Prabu Sanghyang Wisnu? Salah satu kemungkinannya adalah bahwa sebelum masa pemerintahannya, kehidupan beragama di tanah Sunda mungkin masih didasari pada tradisi lisan dan belum mendapat perhatian serius dari penguasa. Di bawah kepemimpinan Rakean Dharma Siksa, agama Sunda memperoleh status yang lebih terstruktur dalam kerangka kerajaan. Pengakuan resmi sebagai agama kerajaan mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk mendokumentasikan dan melestarikan ajaran-ajaran spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kodifikasi kitab-kitab suci pada masa ini dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi dan otoritas agama Sunda. Hal ini juga mencerminkan adanya transformasi dalam tata kelola kerajaan, di mana agama memainkan peran yang lebih sentral dalam kehidupan masyarakat. Dalam episode Tunggul Kawung Bijil Sirung dari Pantun Sakral Bogor, dikisahkan bahwa penyebar pertama agama Sunda adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai Munding Laya Hadikusumah. Ia menerima layang Salakadomas dari jagat Jabaning Langit, sebuah wahyu yang menjadi dasar penyebaran agama tersebut. Layang Salakadomas secara harfiah berarti kitab suci 800 ayat, merupakan inti dari ajaran agama Sunda. Kitab suci ini memuat pedoman kesempurnaan hidup yang mencakup 3 tahapan. Sambawa yang mengajarkan tentang kehidupan sejak lahir, Sambada yang membahas tentang kehidupan dewasa hingga tua, dan Winasa yang mengungkap misteri kematian dan kehidupan di alam hyang. Namun isi dari setiap ayat dalam ketiga kitab suci ini tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh orang Rawayan atau Kanekes. Namun misteri menyelimuti sosok Munding Laya Hadikusumah, penyebar pertama agama Sunda. Tak satu pun cerita pantun atau babad yang memberikan kejelasan tentang identitasnya. Meskipun akhirnya nama Munding Laya Hadikusumah sebagai putra Prabu Siliwangi muncul, akan tetapi zamannya dianggap terlalu muda untuk dikaitkan dengan tokoh ini. Munding Laya Hadikusumah, ia adalah seseorang yang telah mampu menguasai hawa nafsunya seraya meninggalkan hal ihwal keduniawian, sebuah gambaran yang identik dengan utusan Sang Halik.
Sosoknya tetap menjadi teka-teki, sebuah enigma dalam sejarah spiritual Sunda. Kemampuan untuk memasuki jagat jabaning langit, sebuah alam di luar semesta dan bersimpu di hadapan Sang Hyang Tunggal, menunjukkan bahwa figur Munding Layah Adikusumah bukanlah manusia biasa. Jagat jabaning langit yang juga dikenal sebagai Mandala Ageng atau Buana Nyungcung dalam istilah urang Kanekes adalah tempat bersemayamnya Sang Rumuhung Nu Maha Agung Sang Hyang Tunggal. Penggunaan nama-nama zat Sang Maha Pencipta ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sunda telah menganut paham monoteisme sejak zaman prasejarah. Tuhan digambarkan dalam pantun Bogor sebagai Dialah yang maha ada dalam keberadaannya, ada tanpa rupa, ada tanpa wujud, tidak terindra tetapi maha kuasa dalam segala kehendaknya. Dalam mantra yang disebut Sahadat Pajajaran, sifat-sifatnya diungkapkan sebagai berikut. Sang Hyang Agung yang Maha Esa, dialah yang sebenarnya sang penyembahan, tiada beranak, tiada bersaudara, mempunyai teman pun tidak di jagat dan di alam ini, yang paling unggul di segala-gala. Dalam keesaannya, Sang Hyang Rumuhung Nungersakeun dibantu oleh para Sang Hyang, masing-masing dengan tugas dan wewenang mereka di jagat dan alam semesta. Sang Hyang Kala yang dikenal sebagai Dewa Papasten atau Dewa Kepastian memegang peranan penting dalam membentuk kepasrahan manusia dalam perjalanan hidupnya. Sang Hyang Kala menguasai sang waktu dan masyarakat Sunda Nyunda percaya bahwa hidup mereka dikendalikan oleh ketetapan waktu yang disebut Papasten. Hal ini tercermin dalam ucapan Sang Hyang Lengser kepada Prabu Siliwangi yang gagal menyeberang ke Nusa Larang karena badai dan topan. Dengekeun Gusti, saha anu bisa ngabendung gunturna waktu, saha anu bisa nyaatkeun talaga lara, saha anu bisa mungpang ka Papasten. Dengarkan Gusti, siapa yang mampu membendung derasnya waktu, siapa yang bisa mengeringkan telaga kesedihan, siapa yang bisa melawan kepastian. Ucapan ini menunjukkan keyakinan mendalam akan kuasa waktu dan takdir dalam kehidupan manusia. Berbagai bukti sejarah yang telah terungkap menunjukkan bahwa agama Sunda asli yang kini dikenal sebagai Sunda Wiwitan bukan sekedar kepercayaan rakyat, tetapi juga dianut oleh para penguasa Sunda kuno. Keberadaannya sebagai agama leluhur Sunda adalah fakta yang sulit dibantah. Namun hal ini kemudian memunculkan pertanyaan menarik. Di manakah posisi agama Hindu dalam peradaban Sunda kuno, terutama pada era Pajajaran? Jika kerajaan-kerajaan Sunda awal memiliki jejak keterkaitan dengan orang-orang India yang secara umum beragama Hindu, maka mungkinkah Hindu menjadi bagian dari kepercayaan kerajaan, ataukah hanya bersifat sebagai pengaruh budaya politik tanpa menggantikan agama asli Sunda? Mari kita bahas apa perbedaan esensial antara Hindu dan Sunda Wiwitan. Apakah Sunda Wiwitan hanya berbentuk lokal dari Hindu yang mengalami akulturasi, ataukah ia memiliki filosofi dan sistem kepercayaan yang benar-benar berbeda? Mempelajari hubungan antara Sunda Wiwitan dan Hindu bukan hanya soal sejarah, tetapi juga menyelami akar spiritualitas yang membentuk identitas masyarakat Sunda dari masa ke masa. Salah satu perbedaan mendasar antara Sunda Wiwitan dan Hindu tentu saja terletak pada konsep ketuhanan. Sunda Wiwitan berlandaskan pada monoteisme atau kepercayaan terhadap satu Tuhan yang disebut Sang Hyang Kersa, yang juga dikenal sebagai Batara Tunggal. Dalam menjalankan kehendaknya untuk mengatur alam semesta, Sang Hyang Kersa dibantu oleh para Sang Hyang, seperti Sang Hyang Guru Bumi, Sang Hyang Kala, Sang Hyang Ambu Jati, dan Sunan Ambu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Sunda Wiwitan mengenal keberadaan makhluk spiritual lain, mereka bukanlah dewa dalam arti politeistik, melainkan hanya sebagai perantara dalam menjalankan hukum alam. Konsep kosmologi Sunda Wiwitan juga unik dan berbeda dari Hindu. Alam semesta dalam keyakinan ini terbagi menjadi 3 lapisan utama: Buana Nyungcung, alam tertinggi tempat Sang Hyang Kersa bersemayam; Buana Pancatengah, dunia tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya; Buana Larang, alam yang lebih rendah, sering diidentifikasikan sebagai neraka. Selain itu, dalam perjalanan spiritualnya, manusia diyakini harus melalui 9 mandala, baik di dunia fana maupun di alam baka. Ke-9 tingkatan ini yang disusun secara vertikal. Konsep ini berbeda dari Hindu yang lebih berfokus pada samsara atau kelahiran kembali, dan moksa atau pembebasan dari siklus perwujudan.
Dari perbedaan ini terlihat bahwa Sunda Wiwitan memiliki sistem kepercayaan yang unik, khas dan mandiri, bukan sekedar adaptasi dari Hindu, melainkan suatu ajaran spiritual yang telah lama tertanam dalam kehidupan masyarakat Sunda kuno. Sementara Hindu bersifat politeistik, mempercayai banyak dewa yang memiliki peran masing-masing dalam mengatur alam semesta. Di antara para dewa tersebut yang paling utama adalah Trimurti, Brahma dewa pencipta, Wisnu dewa pelindung, dan Siwa dewa perusak dan pelebur. Pada masa kejayaan Pajajaran, ritual keagamaan masyarakat Sunda terpusat di 3 sarana utama. Salah satunya adalah Balai Pamunjungan. Balai Pamunjungan merupakan sebuah bukit punden berundak megah dengan 12 tingkatan, di mana ratusan arca yang dikenal sebagai Arca Domas. Konon, Balai Pamunjungan termegah pada masa Prabu Siliwangi adalah Balai Pamunjungan Ki Harahyang yang terletak di Leuweung Songgom, diperkirakan di wilayah Kampung Bantar Kemang saat ini. Bukit ini tidak hanya memiliki lapangan yang luas di bawahnya, tetapi juga dipenuhi dengan 400 arca emas murni di puncaknya. Sementara itu, 400 arca batu lainnya tersebar di tingkat kedua dan ketiga yang disebut Babalean. Tempat suci ini menjadi pusat kegiatan spiritual, di mana masyarakat Pajajaran melakukan pemujaan dan penghormatan kepada para hyang. Punden berundak seperti Balai Pamunjungan Ki Harahyang bukan sekedar struktur arsitektur, melainkan jantung dari ritual keagamaan di Pakuan, pusat kerajaan Pajajaran. Di sinilah upacara munjung kepada Hyang Maha Agung digelar. Tak jauh dari Balai Pamunjungan mengalir Sungai Cihaliwung, tempat Talaga Rena Mahawijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Lewi Sipatahunan berada. Telaga suci ini menjadi tempat penyucian diri, di mana para penganut agama Sunda membersihkan diri sebelum atau sesudah upacara keagamaan. Baik Balai Pamunjungan Ki Harahyang maupun Talaga Rena Mahawijaya konon dibangun oleh Sri Baduga Maharaja, seperti yang tertulis dalam Prasasti Batu Tulis Bogor. Kedua tempat ini bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga saksi bisu kejayaan spiritual kerajaan Pajajaran. Dialah yang membuat Prasasti Gunung Berundak, membuat Samida, membuat Telaga Suci Rena Mahawijaya. Karya Prabu Siliwangi ini mungkin merupakan pengganti Telaga Sang Hyang Rancamaya yang telah ditimbun oleh Sang Haluwesi, adik Prabu Susuk Tunggal, karena di sana terdapat kekuatan gaib jahat yang selalu muncul, sebagaimana yang diberitakan dalam cerita Parahyangan. Sang Hyang Haluwesi yang menimbun Sang Hyang Rancamaya, yang munculnya dari Sang Hyang Rancamaya. Namaku Sang Udubasu, Sang Pulunggana, Sang Surugana, Raja Hyang Banaspati. Menurut pantun di Saurna Talaga Rancamaya, kekuatan gaib jahat itu setiap tahun selalu meminta korban 7 pasang manusia muda-mudi yang disebut Sekar Manah. Prabu Siliwangi dengan visinya yang mendalam mungkin telah menggantikan Telaga Sang Hyang Rancamaya yang penuh misteri dan ancaman dengan Talaga Rena Mahawijaya yang lebih suci dan aman. Selain Balai Pamunjungan yang megah, terdapat pula Babalean Pamujan, punden-punden yang tersebar di wilayah kabupatian atau kapuunan di luar pusat kerajaan. Punden-punden ini dengan undakan berjumlah 7 atau 9 berbeda dengan Balai Pamunjangan karena tidak dihiasi arca, melainkan oleh tumpukan batu-batu besar di setiap tingkatnya. Babalean Pamujan berfungsi sebagai tempat upacara muja, di mana para pandita, puun, dan kokolot memimpin pemujaan kepada Sang Hyang dan Karuhun. Lalu sebagai pelengkap, saung sajen atau pencak saji hadir sebagai bangunan panggung mini tanpa kamar, dengan altar khusus untuk menyimpan sesaji dalam upacara nyajen. Saung sajen dapat ditemukan di lingkungan pemukiman, dekat keraton, rumah puun, rumah bupati, atau bahkan rumah warga biasa. Selain itu, tempat-tempat sajen tersebar di alam, di gua, di bawah pohon besar, di hulu sungai, dan di tengah hutan, ditandai dengan batu-batu besar atau batu datar sebagai sarana penghubung antara manusia dan dunia gaib.
Konsep Nyunda mengajarkan bahwa setiap manusia harus menyadari kesatuan dengan seluruh ciptaan, dari makhluk terkecil hingga terbesar, dari elemen alam yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Semua ciptaan, dari semut hingga raksasa, dari lumut hingga gunung, dari mata air hingga samudra, dari angin sepoi-sepoi hingga badai, adalah sama di mata Sang Hyang Tunggal. Kesadaran akan kesatuan ini menuntun manusia untuk hidup harmonis dengan alam dan sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati. Penghormatan ini diwujudkan melalui ritual puja puji saji yang dilakukan di mandala-mandala suci, pusat-pusat peribadatan yang tersebar di seluruh wilayah. Sisi lain, dalam tradisi Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sarana peribadatan lebih sering berbentuk candi. Candi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan raja yang mencerminkan hubungan erat antara spiritualitas dan politik dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Hingga kini banyak candi peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang masih berdiri kokoh sebagai bukti peradaban masa lalu. Dari perbedaan konsep ketuhanan hingga bentuk tempat ibadahnya, jelaslah bahwa Sunda Wiwitan dan Hindu adalah dua ajaran yang berdiri sendiri, dengan filosofi dan praktek yang berbeda. Sunda Wiwitan berkembang sebagai kepercayaan asli masyarakat Sunda, sementara Hindu hadir di Nusantara melalui pengaruh budaya dan perdagangan dari India. Meskipun keduanya mungkin saling berinteraksi dalam perjalanan sejarah, Sunda Wiwitan tetap mempertahankan jati diri uniknya sebagai agama leluhur orang Sunda. Masyarakat Sunda yang menganut Sunda Wiwitan tidak membangun candi sebagai tempat ibadah. Sebaliknya, mereka menjalankan ritual dan prosesi keagamaan di tempat-tempat suci yang disebut kabuyutan, warisan tradisi megalitik yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Di dalamnya, masyarakat Sunda kuno beribadah, bermeditasi, dan menjalankan berbagai upacara sakral yang menghormati leluhur serta Sang Hyang Kersa. Beberapa peninggalan kabuyutan era Pajajaran yang masih dapat ditemukan hingga kini antara lain Kabuyutan Sindang Barang, kini menjadi Kampung Budaya Sindang Barang Bogor, dan Mandala Parakanjati yang terletak di kaki Gunung Salak. Dengan demikian, minimnya candi di tanah Sunda bukan berarti masyarakat Sunda kuno tidak memiliki peradaban yang maju. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem kepercayaan yang unik, yang tidak memerlukan bangunan megah seperti candi, melainkan lebih dekat dengan alam. Jadi ketika kita membandingkan peradaban Sunda dan Jawa Hindu, kita tidak bisa hanya melihatnya dari penampilan fisik seperti candi. Perbedaan ini justru menunjukkan keragaman spiritual dan budaya yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Nusantara. Bukti-bukti sejarah yang terungkap menunjukkan bahwa agama asli Sunda yang kini dikenal sebagai Sunda Wiwitan bukan hanya kepercayaan rakyat biasa, tetapi juga dianut oleh para penguasa Sunda kuno. Keberadaannya sebagai agama leluhur Sunda merupakan fakta yang sulit dibantah. Namun hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai posisi agama Hindu dalam peradaban Sunda kuno, terutama pada era Pejajaran. Jika kerajaan-kerajaan Sunda awal memiliki jejak keterikatan dengan orang-orang India yang beragama Hindu, maka muncul lagi pertanyaan, apakah Hindu menjadi bagian dari kepercayaan kerajaan? Atau apakah pengaruh Hindu hanya sebatas pada aspek budaya dan politik tanpa menggantikan agama asli Sunda? Lebih jauh lagi, perlu dikaji perbedaan esensial antara Hindu dan Sunda Wiwitan. Apakah Sunda Wiwitan merupakan varian lokal dari Hindu yang mengalami akulturasi, ataukah memiliki filosofi dan sistem kepercayaan yang berbeda secara mendasar? Salah satu inkonsistensi yang signifikan dalam narasi kehinduan kerajaan Sunda Pajajaran terletak pada absennya sistem kasta, sebuah pilar fundamental dalam struktur sosial masyarakat Hindu di wilayah lain seperti Jawa dan Bali. Dalam tradisi Hindu yang mapan, stratifikasi sosial yang ketat membagi masyarakat menjadi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, merupakan karakteristik yang tak terbantahkan. Namun, analisis mendalam terhadap naskah-naskah Sunda kuno seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian serta berbagai sumber historis lainnya tidak menemukan jejak keberadaan sistem kasta yang membedakan peran dan status sosial masyarakat Sunda. Perbedaan-perbedaan yang telah diuraikan secara eksplisit menunjukkan bahwa kerajaan Sunda Pajajaran tidak sepenuhnya berada di bawah hegemoni agama Hindu, sebagaimana yang seringkali
seringkali dipresentasikan dalam narasi sejarah konvensional. Baliknya, struktur sosial dan pemerintahan mereka lebih mencerminkan nilai-nilai lokal yang berakar kuat pada tradisi Sunda Wiwitan. Di era kontemporer, Sunda Wiwitan tetap dianut oleh sebagian masyarakat Sunda, terutama oleh komunitas suku Baduy di Desa Kanekes, Banten. Selain itu, penganut Sunda Wiwitan juga dapat ditemukan di Ciparai, Bandung, dengan aliran perjalanan budidaya, Cigugur, Kuningan yang mengusung paguyuban adat cara karuhun urang, serta kampung adat Cirende, Cimahi. Setiap komunitas ini memiliki interpretasi dan praktek ajaran yang khas, namun tetap berlandaskan pada inti ajaran yang sama, Sunda Wiwitan. Namun meskipun agama ini tetap bertahan, nasib para penganutnya tidak seberuntung penganut agama lain yang diakui secara resmi di Indonesia. Sunda Wiwitan hingga kini belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara sebagai agama yang sah. Akibatnya penganut Sunda Wiwitan seringkali menghadapi diskriminasi, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Perlakuan diskriminatif yang mereka alami baik dari aparatur negara maupun masyarakat, terutama dalam hal administrasi atau pengakuan identitas agama, memperburuk kondisi mereka. Ironisnya, di negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, negara memiliki hak untuk menentukan apa yang dianggap sebagai agama dan apa yang tidak. Apakah diskriminasi terhadap penganut Sunda Wiwitan yang terjadi hingga kini adalah upaya untuk menghapus jejak kebudayaan Sunda Wiwitan dari catatan sejarah Indonesia? Dalam konteks ini, penting untuk merefleksikan kembali apakah kita telah memberikan ruang yang setara bagi keberagaman budaya dan agama di tanah air kita.